suami. Seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Suami mendapatkan seperdua, yaitu setengah apabila istrinya meninggal. Jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka tidak mempunyai anak, maksudnya adalah apabila suami dan istri tersebut tidak mempunyai anak. Kemudian jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang suami apabila ditinggal mati oleh istrinya dan antara suami istri tersebut tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan setengah. Dan apabila antara suami istri tersebut mempunyai anak, maka sang suami mendapatkan 1/4. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, apabila antara suami istri tersebut tidak memiliki anak, maka sang istri memiliki 1/4 dari harta waris. Dan apabila antara suami istri tersebut memiliki anak, maka sang istri mendapatkan 1/8 dari harta waris. Ini semua dilakukan setelah dibayarkan wasiat dan juga setelah dibayarkan hutang-hutang. Apabila wasiat 1/3 dari harta waris sudah dibayarkan dan hutang-hutang sudah dibayarkan dan masih tersisa, maka dibagikan kepada suami apabila istri meninggal dan dibagikan kepada istri apabila suami meninggal dari harta-harta waris tersebut. Tadi disebutkan bahwasanya suami mendapatkan setengah apabila istri tidak meninggalkan anak, dan suami mendapatkan 1/4 apabila istri mempunyai anak, dan istri mendapatkan 1/4 apabila ia tidak memiliki anak. Apabila suaminya meninggal kemudian tertinggal istrinya, maka jika hanya istri yang tertinggal, maka berarti sang istri mendapatkan 1/4. Apabila sang istri yang meninggal, apabila suami meninggal dan kemudian tidak mempunyai anak, maka istri mendapatkan 1/8. Siapakah anak yang dimaksud? Anak yang dimaksud di sini adalah yaitu anak keturunan atau cucu laki-laki. Anak keturunan atau cucu laki-laki. Kalau seandainya ada pasangan suami istri, kemudian sang istri yang meninggal kemudian memiliki anak, maka suami memiliki 1/4. Atau sang suami yang meninggal kemudian tertinggal istri dan memiliki anak, maka istri dapat 1/8. Nah, anak ini siapa? Anak di sini bisa satu adalah anak keturunan. Artinya suami istri ini mempunyai anak. Ini disebut dengan anak yang dimaksud di dalam ayat. Kemudian atau mempunyai cucu.
kalau seandainya anaknya tidak ada, anak laki-lakinya sudah meninggal dan mempunyai cucu, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Anak tersebut baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik jumlahnya satu ataupun banyak. Artinya kapan saja sang istri melahirkan anak, maka sang suami yang meninggal, sang suami apabila istrinya yang meninggal, sang suami mendapatkan 1/4. Apabila suami yang meninggal, istrinya mendapatkan 1/8. Baik itu anak kandung ataupun anak selain kandung, yaitu anak tiri. Baik itu anak kandung ataupun anak selain kandung. Ini menunjukkan bahwasanya apabila ada seorang suami laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan ini janda punya anak, kemudian menikahlah mereka, lalu setelah itu suaminya meninggal dan janda ini mendapatkan 1/8. Bukankah dia tidak punya anak dari suami ini? Iya, meskipun demikian dia tidak punya anak, tetapi dia punya anak tiri, maka dia dapat 1/8. Ya, dia dapat 1/8. Kemudian penulis mengatakan wa yakhruju anhu waladul banati ijma'an, dan keluar dari kata anak ini adalah anak laki-laki dari anak perempuan, maksudnya cucu laki-laki dari anak perempuan. Apabila ada seorang suami, seorang istri, kemudian melahirkan seorang anak perempuan, kemudian seorang anak perempuan ini melahirkan lagi anak laki-laki, yang artinya cucu laki-laki bagi pasangan ini, cucu bagi laki-laki bagi pasangan ini. Nah, kemudian sang bapak meninggal, tersisa ibu, kemudian anaknya yang perempuan tadi tidak ada, kemudian karena meninggal, kemudian ada cucu perempuannya atau cucu laki-lakinya, maka tidak masuk ke dalam kategori anak sebagaimana yang dinukilkan ijma oleh penulis di sini. Ini tidak masuk dalam kategori anak yang dihitung apabila seorang istri meninggal kemudian meninggalkan cucu laki-laki dari anak perempuannya, maka ini tidak masuk. Berarti sang istri tetap mendapatkan 1/4, dianggap dia cucu ini tidak ada. Beda hal kalau seandainya anak laki-laki dari anak laki-laki, maksudnya cucu laki-laki. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian melahirkan anak laki-laki, kemudian melahirkan lagi anak laki-laki, berarti ini cucu laki-laki. Nah, kemudian sang suami meninggal, kemudian tersisa ibunya, istrinya, kemudian anak laki-lakinya meninggal. Kemudian setelah itu ada cucu laki-lakinya. Maka ini dianggap sang istri memiliki anak. Ya, berarti dia mendapatkan 1/8, kemudian dia mendapatkan 1/8. Sisanya adalah cucu laki-laki ini. Nah, itu yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma qala ta'ala, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun." Yang artinya, dan jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun. Dan jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau saudara perempuan seibu saja.
Ini maksudnya adalah begini. Kalau seandainya ada seorang yang meninggal, baik yang meninggal ini laki-laki ataupun perempuan, dan dia tidak mempunyai ayah saat meninggalnya karena ayahnya meninggal duluan. Kemudian dia juga tidak mempunyai anak, ya, tetapi mempunyai saudara laki-laki. Saudara laki-laki di sini maksudnya adalah saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan. Saudara perempuan ini maksudnya adalah seibu saja. Jadi misalkan ada laki-laki meninggal, kalau dilihat dari pokok keturunannya, bapaknya, ibunya, kakeknya sudah tidak ada. Kalau dilihat dari keturunannya, maka anaknya, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuannya tidak ada juga. Tapi yang ada adalah saudara laki-laki. Tapi saudara laki-laki ini pun tidak sekandung, tetapi cuma seibu. Saudara laki-laki seibu ataupun saudara perempuan seibu, ya. Kemudian penulis mengatakan ai min ummin, maksudnya adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, kama hiya fi ba'dil qiraat, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa qiraat Al-Qur'an. Wa ajma'al ulama'u ala anna al-murada bil ikhwah huna al-ikhwah lil dan para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara-saudara di sini adalah saudara-saudara seibu. Saudara-saudara seibu. Fa idza kana yurathu kalalatan, apabila yurathu kalalatan ay laysa lil mayyiti walidun wala waladun, maksudnya dia mewariskan kalalah. Kalalah yang artinya seorang mayit tidak mempunyai saudara, tidak mempunyai ayah dan juga tidak mempunyai anak laki-laki. Ai la abun wala jaddun wala ibnun wala ibnu ibnin wala bintun wala bintu benin wa in nazalu. Tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai kakek, ya. Jadi kakek, ayah, kakek enggak punya, kemudian anak laki-laki tidak punya, cucu laki-laki tidak punya, anak perempuan enggak punya, kemudian anak cucu perempuan juga tidak punya dari anak laki-laki dan terusnya ke bawah. Wa hadhihi hiyal kalalah. Inilah yang disebut dengan kalalah. Kama fassaraha bidzalika Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang ditafsiri hal tersebut oleh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang meninggal, kemudian dia tidak mempunyai bapak ketika meninggalnya, tidak mempunyai kakek ketika meninggalnya, semuanya sudah meninggal, kemudian tidak mempunyai anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, tidak mempunyai cucu laki-laki, tidak mempunyai cucu perempuan, ya, maka ini disebut dengan kalalah. Waqad hasala ala dzalika al-ittifaqu walillahil hamdu, dan telah terjadi atas hal tersebut kesepakatan, maksudnya ijma', kesepakatan, konsensus para ulama, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Falikulli wahidin minhumas sudus, maka berarti saudara laki-laki, saudari perempuan yang seibu tadi mendapatkan 1/6. Mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika ay min wahid fa hum syuraka'u fi tsuluts. Kalau seandainya mereka lebih dari hal tersebut, yaitu lebih dari satu, berarti 2 kemudian sekian, maka mereka berarti syuraka'u fi tsuluts. Mereka bersekutu di dalam yang 1/3. Artinya kalau saudara-saudari seibu tadi jumlahnya banyak, lebih dari 1, maka pada saat itu mereka 1/3 mendapatkan 1/3. Ay la yaziduna ala thuluth walau zadu an itsnain, yang maksudnya adalah mereka tidak menambah dari mendapatkan harta waris 1/3 meskipun jumlah bilangan mereka lebih daripada 2. Jadi saudara laki-laki, saudari perempuan seibu meskipun jumlahnya lebih dari 2,
maka mereka bersekutu mendapatkan sepertiga. Ini apabila kalalah, yaitu seorang mayit tidak memiliki bapak, kakek, ibu, ya. Kemudian seorang mayit tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, ya, tidak memilikinya. Cuma dia memiliki saudara seibu. Saudara seibu itu terjadinya bagaimana? Ya, kalau seandainya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian melahirkan seorang anak, ya, melahirkan seorang anak. Kemudian mereka bercerai. Kemudian ibu ini menikah dengan laki-laki lain. Kemudian melahirkan seorang anak lagi. Nah, inilah saudara seibu yang disebut dengan saudara seibu. Nah, apabila dari saudara seibu ini ada yang meninggal, kemudian dia tidak memiliki bapak, tidak memiliki anak, ya, maka ini disebut dengan kalalah. Dan kalau seandainya saudara atau saudari seibu itu satu orang saja, maka dia mendapatkan 1/6. Kalau seandainya lebih dari 1, 2, sekian, maka mendapatkan sekutu mereka itu adalah 1/3 dari harta waris, meskipun jumlah mereka lebih dari 2 orang. Wadalla qawluhu fahum syuraka'u fi thuluth, dan ditunjuki oleh firman-Nya fahum syuraka'u fi thuluth, maka mereka bersekutu di dalam 1/3, anna dzakarahum wa unthahum sawa, menunjukkan bahwasanya laki-laki ataupun perempuannya pun sama. Di anna lafdz syarik yaqtadi taswiyah, karena lafaz syarik bersekutu mengkonsekuensikan persamaan, Wadalla lafzul kalalah ala anna al-furu'a wa in nazalu wal usula al-dhukura wa in alaw yusqituna auladal ketika ada lafal kalalah, ini menunjukkan bahwasanya anak meskipun mereka turun, cucu, cicit, ya, kemudian ataupun pokok keturunan laki-laki, meskipun sudah terus ke atas, bapak, kakek, buyut, ya, terus ke atas, ya, maka mereka ini yusqituna auladal mereka menggugurkan anak-anak seibu. Jadi kalau seandainya ada anak, ada bapak, dan terus daripada laki-laki yang merupakan pokok keturunan, maka saudara seibu, baik saudari juga seibu, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kalah kedudukannya dengan pokok keturunan ataupun cabang keturunan. Li'anna Allah lam yurithuhum illa fil kalalah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan warisan kepada mereka, yaitu tidak menentukan bagian mereka kecuali di dalam kalalah, yaitu dalam keadaan kalalah. Kalalah tadi seperti yang disebutkan, yaitu tidak mempunyai bapak, kakek, dan terus ke atas, atau tidak mempunyai mempunyai anak, cucu, dan terus ke bawah. Falau lam yakun yurithu kalalah lam yarithu minhu syai'an ittifaqan. Kalau seandainya yang meninggal ini bukan kalalah, maka saudara saudari seibu tidak mendapatkannya sama sekali dari harta waris dengan kesepakatan para ulama. Wadalla qauluhu fahum syuraka'u fi thuluth, dan menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, maka mereka bersekutu di dalam 1/3, menunjukkan annal ikhwah al-ashiqa yusqituna fil mas'alatil musamma bil himariyah wa hiya zawjun wa ummun wa ikhwatu li wa ikhwatu li ashiqa lizawji nisf wa lil ummi as-sudus wa lil ikhwah lil ath-thuluth wa yasqutul ashiqa li anna Allah adhafa ath-thuluth lil ikhwah minal yang artinya
firman Allah yang berbunyi fahum syuraka'u fi thuluts, saudara-saudari seibu yang lebih daripada satu jumlah mereka, maka mereka bersekutu di dalam sepertiga. Ini menunjukkan bahwa saudara sekandung yasqutun fil mas'alatil musamma bil himariyah. Mereka kedudukannya gugur. Jadi saudara-saudara sekandung kedudukannya gugur di dalam sebuah permasalahan yang disebut dengan al-himariyah. Permasalahannya adalah suami, kalau ada yang meninggal, misalkan istri meninggal, ahli warisnya adalah suami, kemudian ibu, kemudian saudara seibu, kemudian saudara kandung. Ada 4 dalam masalah ini. Maka sang suami dapat setengah karena tidak punya anak, sang ibu dapat 1/6 ya karena tidak punya anak juga, kemudian sang saudara seibu dapat 1/3, sedangkan saudara sekandung tidak dapat. Li'anna Allah adhafa thulutha lil ikhwah minal karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan 1/3 dimiliki oleh saudara-saudara seibu. Falau syarakahumul asyiqqa lakana jam'an lima farraqahu Allahu hukmahu. Kalau seandainya dimasuki oleh saudara-saudara sekandung, artinya sebagaimana saudara-saudara seibu mendapatkan 1/3 kalau dalam keadaan kalalah, maka kemudian ada saudara-saudara sekandung, maka kalau seandainya mereka ini juga digabung dan mendapatkan 1/3, maka ini berarti menggabungkan sesuatu yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aidan, dan juga kata beliau, fa innal ikhwata lil ummi ashabu furudin wal asyiqa asabat. Karena saudara-saudari seibu itu adalah ashabu furud, yaitu orang-orang yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran. Sedangkan saudara-saudara sekandung, mereka ini adalah saudara-saudara sekandung dan pendapatannya dari harta waris dengan asabah, sisa harta. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya faliuli rajulin dzakar. Yang artinya, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah harta-harta waris kepada pewarisnya, maka apa yang tersisa maka berikanlah kepada yang paling terdekat dari laki-laki dari keluarga si mayit tersebut. Sekali lagi, kalau seandainya ada suami, ibu, anak, saudara-saudara seibu, saudara-saudara sekandung, maka suami dapat setengah karena tidak punya anak, ibu dapat 1/6 karena tidak punya anak, tidak punya cucu, kemudian saudara-saudara atau saudari-saudari seibu dapat 1/3, sedangkan saudara-saudara kandung tidak dapat sama sekali. Wa ahlul furudhi humul ladzina qaddarallahu ansabahum, dan yang disebut dengan orang-orang yang mendapatkan fard adalah orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah bagian-bagian mereka di dalam Al-Quran. Fa fi hadhihi al-mas'alati la yabqa ba'dahum syai' fayasqutul asyiqqa wa hadha huwa as-shawabu fi dhalik. Maka di dalam masalah ini, yaitu kalalah, maka tidak tersisa setelah mereka sedikit pun, ya, tidak tersisa setelah mereka sedikit pun, maka akhirnya saudara-saudara kandung jatuh, gugur, mahjub, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat seperti itu. Nah,
Nah, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan wa amma mirathul ikhwah wal akhawat al ashiqa aw li ab famadhkurun fi qawlihi yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Dan adapun pembagian harta waris untuk saudara-saudara laki-laki atau saudari-saudari perempuan sekandung atau sebapak, maka ini disebutkan di dalam ayat wa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, dan mereka bertanya kepada engkau tentang harta waris, maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang memberikan fatwa kepada kalian di dalam perihal al-kalalah. Ini ayat disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 176. Ayat 176. Fal ukhtul wahidatu syaqiqatan aw li abin lahan nisf wa thintani lahum ats-tsulutsan, yang artinya satu saudari kandung atau saudari sebapak memiliki setengah, dan apabila dua maka memiliki 2/3, dan satu saudari sekandung disertai dengan saudari sebapak atau saudari-saudari lainnya, maka ia mengambil setengah, dan sisanya dari 2/3 untuk saudari atau untuk saudari-saudari sebapak. Wa huwa sudus takmilatats tsulutsain, dan dia adalah 1/6 sebagai penyempurnaan dari 2/3. Maksudnya apa ini para ikhwah? Jadi kalau seandainya ada seorang meninggal, kemudian setelah itu tidak punya bapak, tidak punya anak, tapi dia punya saudara. Seorang yang meninggal ini punya saudara. Maka dilihat apabila saudaranya adalah saudara kandung dan dalam bentuk yang banyak, atau apabila saudaranya adalah saudara bapak. Maka penulis mengatakan bahwasanya satu saudari kandung atau saudari sebapak memiliki setengah. Ya, satu saudari kandung atau saudari sebapak memiliki setengah, dan dua dari saudara kandung atau saudara bapak memiliki 2/3, dan satu saudari kandung disertai dengan satu saudari sebapak ataupun saudari-saudari, maka mendapatkan setengah, setengah, dan sisanya dari 2/3 tersebut untuk saudari ataupun untuk saudari sebapak. Dan ini adalah 1/6 kesempurnaan dari 2/3. Ini adalah 1/6 kesempurnaan dari 2/3. Dan apabila istaghraqatis syaqiqat ats-tsulutsain, jika wanita-wanita yang kandung tersebut menghabiskan 2/3, tasqutul al-akhwatu lil ab, maka gugur saudara-saudara sebapak gugur. Saudara-saudara sebapak gugur. Kama taqaddama fil banat wa banatil ibn. Sebagaimana yang disebutkan di dalam anak perempuan dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka sama laki-laki ataupun perempuan.
falidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka nanti ketika pembagiannya laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan atau seperti yang didapati oleh perempuan. Nah, itu intinya pembicaraan tadi adalah apabila seorang mayit mempunyai saudari kandung, mempunyai saudari kandung, ya, baik itu saudari kandungnya itu jumlahnya 2 atau sekian, atau saudari kandung tersebut dia laki-laki ataupun perempuan. Maka kalau seandainya saudari kandung 1 orang atau saudari sebapak 1 orang, maka dia mendapatkan setengah. Wasintan, dan kalau seandainya 2 orang maka dia mendapatkan 2/3. Kalau seandainya saudari sekandung dapat 2/3. Kalau seandainya jumlahnya 2/3 maksud saya. Kalau seandainya jumlahnya banyak. Dan akhirnya menggugurkan saudari sebapak, artinya tidak mendapatkan warisan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Allahu alam, ada pertanyaan atau tidak? Yang jelas kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi tadi, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain walahunna rubu'u mimma taraktum fa in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sulus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi ats-sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudhar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Dan bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Dan jika istri-istrimu itu mempunyai anak, ingat ya, anak tadi sudah kita katakan anak kandungkah, anak laki-laki perempuankah, ya, anak tirikah, ya, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Sebaliknya, para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8. Ya, para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayari hutang-hutangmu. Ini selesai pembagian tentang suami dan istri, dan mereka mendapatkan ashabul furud, orang-orang yang sudah disebutkan bagiannya mendapatkan harta waris dalam Al-Quran. Ingat ya, itu kalau istrinya masih statusnya sebagai istri sah. Kalau istrinya sudah dicerai tidak dapat harta waris. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Nah, ini adalah yang disebut dengan kalalah. Tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6. Jadi kalau ada mayit meninggalkan kalalah. Kalalah itu artinya mayit yang tidak meninggalkan bapak, terus ke atas tidak meninggalkan juga ibu, anak-anak, terus ke bawah, tetapi dia berkesendirian mengerjakan hal tersebut, maka dia dapatkan 1/6. Dan kemudian apabila saudara-saudari seibu ini ada, maka dia mendapatkan 1/6. Tetapi jika saudara-saudari seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3. Kalau seandainya jumlahnya banyak, maka bersekutu dalam 1/3.
yang sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan bahaya kepada ahli waris. Allah telah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Nah, ini sampai di sini kita mempelajari kitab tafsir kita. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan enggak? Nah.